Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tiada kalimat yang senantiasa kita ucapkan selain rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di astaka ini dalam memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi junjungan alam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang dan ilmu pengetahuan. Dia adalah hamba pilihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri Ustaz Awais Karni dan Umi Fauzia Daulay. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya berikan judul pidato saya yang berjudul Kisah Perjalanan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 532 Masehi atau bertepatan dengan tahun Gajah. Saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak terjadi peristiwa penting, di antaranya api Majusi, yaitu api yang abadi dan disembah oleh orang-orang Persia seketika padam, dan berhala patung-patung yang ada di Mekah seketika hancur rata dengan tanah. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Raja Abraha beserta pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala mengagalkan rencana tersebut dengan mengirim burung ababil untuk membinasakan Raja Abraha beserta pasukannya. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya karena ayahnya meninggal ketika ia dalam usia kandungan 6 bulan. Oleh sebab itu, ia lahir dalam keadaan yatim. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tak lama dirawat oleh Abdul Muthalib, pamannya, kakeknya pun meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian ia diasuh oleh pamannya itu Abu Thalib. Ketika di pengasuhannya Abu Thalib, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam untuk pertama kalinya. Dan ketika di perjalanan, sama sekali Nabi Muhammad dan pamannya tidak merasakan kepanasan karena ia dinaungi oleh awan mega, yaitu awan hitam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi Muhammad dari sinar matahari. Dan ketika Nabi Muhammad sedang beristirahat di sebuah pohon bersama pamannya, ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Lalu pendeta tersebut berkata, sungguh ada di dalam diri anak ini seorang ciri-ciri seorang Rasul. Maka bawalah kembali ia ke Mekah. Dan paman Nabi Muhammad pun menuruti perkataan pendeta tersebut dan membawa kembali Nabi Muhammad ke Mekah. Dan tatkala usia Nabi Muhammad 25 tahun, ia melakukan perjalanan yang kedua ke negeri Syam untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah bisa bekerjasama dengan Nabi Muhammad karena ia mendengar dari masyarakat akan kejujuran seorang pemuda bernama Muhammad. Oleh sebab itu, ia tertarik untuk bekerjasama dengannya. Dan setelah Nabi Muhammad membawa dagangan yang tersebut ke negeri Syam, ternyata mengalami keuntungan yang berlipat. Dan Siti Khadijah pun tertarik untuk melamar Nabi Muhammad karena dengan kejujuran dan sifatnya yang amanah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada saat berusia 25 tahun, dan sedangkan saat itu Siti Khadijah berumur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad berumur 30 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa banjir
yang mengakibatkan menenggelamkan sebagian bangunan Ka'bah. Para suku tersebut mengalami perselisihan karena tentang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad kembali tempat semula. Dan Nabi Muhammad pun dipilih sebagai orang yang menengahi permasalahan tersebut. Cara Nabi Muhammad untuk menengahi permasalahan tersebut ialah dengan menyuruh setiap suku memegang ujung kain tersebut dan meletakkan Hajar Aswad di tengah mereka, lalu mereka meletakkannya secara bersama-sama di tempat semula. Dengan cara tersebut, Nabi Muhammad pun dianggap sebagai orang bijaksana oleh masyarakat Mekah dan menghindari terjadinya pertumpahan darah. Dan tatkala umurnya mencapai kesempurnaan 40 tahun, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecenderungan kepada Nabi Muhammad untuk bertahanus ke Gua Hira dan jauh dari hiruk-pikuk kota jahiliyah. Ketika sedang bertahanus, Nabi Muhammad didatangi seorang dan dia berkata, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Iqra, bacalah." Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, "La aqra, saya tidak bisa membaca." Karena ia adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Setelah malaikat Jibril membaca sebanyak 3 kali, lalu dilengkapkannya kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun membaca wahyu pertamanya itu Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Sadaqallahul azim. Setelah menerima wahyu pertama dan ketika Rasulullah SAW sedang berjalan di kota, lalu ia melihat langit bergemuruh dan ia melihat seorang malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Lalu ia segera pergi ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimuti dia. Lalu turunlah wahyu Allah yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7. Setelah menerima wahyu dan pertamanya, Rasulullah pun memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi selama 3 hingga 4 tahun. Lalu turunlah perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah Muhammad kepadamu tentang segala apa yang diperintahkan padamu dan berpaling dari orang musyrik. Lalu Nabi Muhammad pun melakukan dakwanya secara terang-terangan dan akibatnya agama Islam berkembang dengan pesat, tetapi kaum muslimin semakin disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Karena Nabi Muhammad melihat kaumnya yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad pun menyuruh umatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Karena di negeri tersebut terdapat seorang raja bernama Najasyi yang memuliakan semua tamunya dan tidak ada masyarakat yang hidup sengsara di negeri tersebut. 15 tahun setelah kenabian, terjadilah sebuah perang besar, yaitu perang Badar, perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nabi Muhammad mengalami luka yang sangat parah, giginya yang hancur dan keningnya bercucuran darah hingga ke tanah. Dan darahnya ketika sampai tanah, malaikat pun berkata, "Wahai Muhammad, doalah kepada Allah untuk membinasakan orang-orang kafir tersebut." Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, "Tidak, aku akan menyimpan doa ini untuk umatku di akhirat kelak." Begitu besarnya cinta Nabi Muhammad kepada umatnya sehingga saat ini. Dan tatkala turun wahyu Allah yang terakhir, itu Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditul Islam al-Madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagiku agamaku, dan aku telah kucukkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agama. Di dalam kitab Tarikh Tafsir yang saya pelajari Kasimah, tatkala turun wahyu Allah yang terakhir ini, usia Nabi Muhammad tak lain sisa 81 malam. Dan Nabi Muhammad pun tutup usia pada usia yang ke-63 tahun, bertepatan pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 670 Masehi. Baiklah, cukup sekian dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dan keliru, mohon maaf, karena kesalahan datang dari pribadi saya sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq aqwam ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.